baby kalau nggak salah di dalam kolam itu kan juga berat. Aku bilang udah deh kak, kenapa sih nggak bisa diem gitu. Cuma emang susah, makanya aku kan datang ke sini tuh supaya dia dokternya. Aku harus kalau perlu besok pagi ke sini lagi ya supaya dia mau ke dokter. Tapi emang susah nggak sih kalau misalnya mengontrol anak yang udah dewasa Ya. tuh ya, makanya ya. Tuh kakak dengerin, ngontrol anak umur 26 tahun susah. Hah? Ya kata mama. Jadi dia harus gimana ya? Apa aku harus nginep di sini kali ya untuk nungguin dia besok pagi supaya dia nggak syuting duluan? Karena aku udah bilang lebih penting foto duluan. Malah tadinya sih mau malam ini, cuma kan hari Minggu susah ya, harus ada dokter untuk bikin rekomendasi. Ya besok pagi lah. Tapi mungkin karena tuh dengan keadaan tangan yang masih tetap beraktivitas dan segala macam itu seperti itu sekolah olahraga nge-gym lagi atau gimana gitu. Ya yang lebih parah ya nge-gym lagi itu. Padahal kan Papi F juga pertama kali kan waktu dia injet kan yang mijet pertama kali Papi F ya. Karena Papi F itu Ferry ya. Kan dia pesilat, dia tahu lah. Paling nggak terlalu kesakitan pada saat itu. Cuma dibilangin nggak boleh untuk fitness atau ngangkat berat. Nggak taunya dia fitness. Terus dia adegan syutingnya dia apalah ngangkat siapa ya ngangkat baby kalau nggak salah di dalam kolam itu kan juga berat. Aku bilang udah deh kak, kenapa sih nggak bisa diem gitu. Cuma emang susah, makanya aku kan datang ke sini tuh supaya dia mau dengerin gitu. Dikontrol ya hari ini sebetulnya. Iya ya, memberikan ini nasihat. Tapi kemarin udah sempat ke alternatif juga, mungkin gimana? Nah itu kan aku lagi di luar kota. Aku udah bilang sebetulnya memang kalau waktu dipijat sama Papi F tuh harus nggak bisa sekali, karena itu kan pas hari H-nya. Nanti yang kedua nunggu kita pulang. Nah maksudnya tuh tadi malam, tapi dia kan syuting, katanya udah kok nggak tahan. Ya udah, sekarang udah di apa sih bungkus gitu ya, mendingan ke dokter lah. Tapi tipe yang percaya sama tradisional nggak sih bapaknya sendiri gitu? Ya sebenarnya sih kalau nggak parah bisa, tapi kalau udah kayak gitu yang tadi kan kalau kata manajernya dia baru bangun pagi itu sudah kesakitan semua, udah nggak bisa digerakin. Itu kan pada saat tinju kemarin kan juga gitu, tiba-tiba dia begini, ini udah nggak bisa gerak, udah itu udah bahaya lah, udah harus ke dokter. Tapi kan melihat ketika Vera kan ada perbedaan antara tradisional dengan kayak terapi kan ada perbedaan juga kan. Dokter nyaranin Iya. gitu, tapi di sana beda saranin gimana kalau dokter melihatnya gitu. Ya pokoknya jadi seorang ibu yang paling penting Feral sembuh, karena kan aku pernah patah tulang, jadi aku tahu banget rasanya sakitnya, dan itu nggak main-main. Kalau tulang harus ke dokter, karena kita kalau dengan kita ronsen kita bisa kelihatan misalkan tulangnya geser kita harus gimana treatmentnya kan beda, jadi nggak nebak-nebak gitu. Oke, tapi gimana nih? Kapan Atala sempet diomelin juga kan? Ini ngomporin kakak Sempet nih. diomelin, langsung aku omelin, dua-duanya aku omelin. Feral aku omelin, tapi kan susah ya anak umur segini mah iya aja, tetap aja dia fitness, tetap aja dia nggak bisa diem. Atala aku pikir enggak beneran mah, nggak taunya kejadian. Makanya deh itu namanya live. Kalau live kamu jangan asal ngomong. Mama udah teriak-teriak, cuma karena aku nggak bisa terus naik ke atas itu, dia kan yang di situ, jadi ya udah dia yang didengar. Ya udahlah, udah mau gimana, matanya juga. Tapi bener ya kalau orang tua itu feelingnya kuat ya. Kalau aku sih feeling dari awal kayaknya ini acara ini nggak ada persiapan yang cukup, dan Feral bukan petinju, itu aja. Maksudnya lawannya juga nggak seimbang, dan sekali lagi Feral tuh kan kurang tidur, makan juga dijaga banget, banyak faktor ya. Orang kan kalau mau tanding gitu kan mesti fit banget gitu. Tapi emang bener ya kalau kata orang tua tuh selalu bener ya, feelingnya tuh kejadian gitu ya. Lagi kalau Iya, dilanggar. ya gemes sih. Makanya kalau bisa nih anak dikecilin lagi gitu ya. Kayak dulu, waktu Vera waktu kecil tuh nurut banget. Bisa ditenteng kemana-mana gitu sama Atala. Kalau bisa dikecilin. Udah nggak bisa. Jadi aku hanya, ya bisanya gini ya, doain. Dan selalu kalau udah feeling nggak enak kayak gini, aku ya harus datang ke sini gitu. Tapi caranya gimana sih menghadapi anak-anak yang sudah beranjak dewasa sendiri mungkin? Tetap perhatian tapi tetap bisa ngontrol, tapi Iya. gak bikin anak berontak mungkin.
ya tarik ulur ya. Jadi kalau sama Feral sama Atala karena mereka udah independen banget, dia udah bisa cari uang sendiri. Mereka kadang-kadang selalu nganggap mama itu kayak aku tuh kayak masih kecil aja. Mama tuh suka lebay, suka over gitu. Tapi aku bilang feeling seorang mama, aku udah bilang jangan. Tapi tetap ya mudah-mudahan ini pembelajaran buat Feral. Next dia akan lebih dengerin aku. Kalau feeling aku sudah mengatakan jangan ya jangan. Oke. Karena mungkin melihat bencana alam yang terjadi Iya. ini banyak banget ya. Kemarin di Garut jadi lagi, terus sekarang erupsi. Iya. Mungkin gimana sih Mbak Di Vena? Semeru ya. Ya pasti kalau musibah alam itu kan kita nggak bisa kontrol ya. Yang bisa kita lakukan banyak banget, kita bermunajat sama Allah, minta keselamatan karena kita nggak pernah tahu. Kayak kemarin gempa tuh saya lagi di jalan tuh, kita nggak akan pernah tahu ya misalkan kematian itu datangnya dari mana. Tapi yang jelas ya makin kesini aku sih selalu dengan kejadian alam seperti ini ya harus lebih kontrol anak aja, dia ada di mana. Apalagi kayak Feral yang kegiatannya banyak, Atala juga ya lebih banyak doain anak-anak, mudah-mudahan mereka selalu dalam lindungan Allah aja gitu. Dan cukup prihatin dengan korban ya, yang pasti saya lihat juga banyak banget yang sudah turun tangan. Saya juga senang ya, tinggal bagaimana nanti SOP-nya anak-anak di sekolah kali ya. SOP kalau ada gempa itu kita harus ngapain, jadi simulasi itu memang agak kurang kan. Tapi kalau lihat di banyak banget kejadian alam, suka dibilang tanda akhir zaman mungkin. Aduh, itu nggak bisa, kita nggak bisa nebak ya, karena menurut aku juga nggak mau mendahului Allah. Jadi yang kita sebagai umatnya ini adalah semacam warning. Kita sebagai umatnya Allah tuh kita nggak ada papanya gitu. Jadi lebih banyak masih ini dikasih kesehatan, dikasih nyawa, banyaklah sholat. Jadi kita siap kapanpun kita dipanggil, dengan gimana caranya kita dipanggil ya, karena kan bisa lewat manapun, termasuk dengan gejala alam ini. Jadi lebih mendekatkan diri ya dengan adanya kejadian. Oh iya, hanya itu, mau ngapain? Kan itu kan tidak mengenal kaya miskin, tidak mengenal tua muda, semua bisa kena. Ya makanya kalau dibilang itu akhir zaman apa enggak, aku nggak berani menyimpulkan ya, karena kan nggak boleh mendahului Allah. Tapi yang kita pahami, kita masih sehat ya, kita harus banyak bermunajat, banyak sholat. Tuh, Mbak Vena katanya mau jalan-jalan ini akhir tahun, gimana? Mau liburan? Mau pergi? Ini Jepang. tangannya sakit, belum dapet izin. Jadi kalau aku sih lebih penting Feral sembuh, Feral istirahat. Tapi sebenarnya dalam hati sih pengen banget ya, udah lama banget nggak liburan sama Feral akhir tahun khususnya gitu, sama Atala juga. Ya mudah-mudahan deh kalau Feral bisa izin pergi. Tapi kalau nggak dapet izin, ya yang penting sama dia aja gitu, dimanapun. Berarti ini akan jadi tahun pertama bersama Papi F, Liburan bareng-bareng. bareng Papi F. Enggak dong, 2 tahun. Tahun lalu aku udah sama Papi F kan, sama Tapi- Atala. tapi Tapi kan sama nggak- Feral enggak. Feral pergi sama papahnya. Ya, aku selalu berdoa mudah-mudahan tahun ini aku dapat giliran sama Feral, sama Atala, sama Papi F, sama Fania. Dimanapun itu, mau di rumah juga nggak apa-apa. Dan katanya mewujud ya, maksudnya gantian tahun ini bareng sama Mami dan Alhamdulillah, berarti doaku terkabul ya. Doaku bertahun-tahun pengen banget sama anak-anak lengkap gitu, berarti doaku terkabul tahun ini. Bismillah aja. ke rencana mau kemana? Belum tahu kan, belum dapat izin. Jadi Tapi- nunggu. Tapi ada impian kemana gitu? Sebenarnya sih aku asalkan sama Feral sama Atala di rumah pun nggak masalah. Karena kan aku udah 10 tahun, hampir 10 tahun jarang sama kakak. Lebih sering sama Atala ya, gitu. Jadi mau di sini juga nggak apa-apa, mau di rumahku juga nggak apa-apa. Yang penting sama kakak. Excited banget ya, karena banyak momen yang terlewatkan kayak dulu gitu ya. Oh banyak. Pokoknya kalau sama Feral, makanya kalau sama dia tuh aku selalu kayak waktu pertandingan tuh kan dia lihat-lihatan sama aku kan, waktu dia kesakitan tuh aku kan mau nangis. Ya dia ngeliat aku mau nangis, dia juga mau nangis sebenarnya. Cuma kan susah. Aku tuh kalau bisa aku yang gantiin ya aku lawan Enrique gitu. Karena aku gemes banget, udahlah gitu loh. Udah di ronde ketiga aku rasa dia udah mulai kena ya. Cuma dia masih maksa Nahan ya. gitu. Masih maksa. Artinya Mbak Vena bersyukur ya tahun ini luar biasa sekali sudah bisa diterima, mungkin kehadiran Papi F juga. Terus, Oh iya. dan ini kan apa namanya, luar biasa sekali kalau lihat perjalanannya dulu kan lika-likunya gitu ya. Ya pokoknya kalau Allah itu sudah berkehendak, nggak ada siapapun yang bisa menahan, termasuk anak-anakku Feral sama Atala.
apapun yang terjadi di keluarga mereka tuh masih tetap sama aku tuh memuliakan aku. Jadi ya mau ngapain lagi kalau nggak bersyukur. Jadi makin hari mesti ditambah bersyukurnya aku supaya dia makin memuliakan ibunya. Jadi aku udah nggak ada lagi stage di mana wah dia kok begini kayak mengeluh kesah, nggak. Mesti optimis dan berbaik sangka. Tapi ini nggak sih mungkin melihat anak-anak yang udah dewasa gitu udah kan punya pengalaman apa namanya punya keluarga yang pernah divorce gitu kan, terus bisa nerima sekarang sampai akhirnya tuh akur dengan kedua belah pihak. Gimana mungkin lihat anak-anak udah bisa nerima gitu, berdamai sama keadaan? Kalau Vero sama Atala, alhamdulillah aku dari kecil didik bagaimana mereka bisa hormat sama siapapun ya. Mau itu orang tua, apalagi orang tua sendiri, orang tua sambung juga harus respectful. Dan itu kan tidak instan ya. Apa yang Vero sama Atala lihat dari aku, didikan aku, ya dia bisa aplikasikan pada kehidupan dia sekarang. Dia bisa tetap respect sama siapapun, ya buat aku ya memang itu yang aku tanam kan gitu. Jadi kalau sekarang momentumnya ya karena ada kejadian di mana Vero juga bisa melihat bagaimana Papi F misalkan, ya itu kan waktu yang menjawab. Kita juga nggak pernah maksain, oh Vero harus manggil Papi F, ya terakhir dia bisa manggil, oh berarti itu udah wayahnya begitu. Kan kemarin kan orang pertama yang mijetin waktu dia kesakitan kan Papi F, karena Papi F kan pesilat ya, jadi dia tahu urat-urat itu kan sakit banget yang di ring itu kan. Pulang itu kan sampai jam berapa tuh, jam 1 pagi Papi F pijetin di sini. Cuma karena kemarin kita keluar kota aja jadi nggak bisa lanjut pijetnya yang kedua. Berarti luar biasa sekali anak-anak menerima proses itu yang tadi mungkin ada bertentangan terus sekarang udah bisa nerima gitu ya. Enggak lah, kalau anak-anakku sih dari awal nerima. Cuma mungkin kan proses ya. Kalau Vero kan orangnya kan observasi. Atala juga, cuma bedanya kan Atala tinggal satu rumah. Jadi intensitas ketemunya sering sama Papi F. Kalau Vero kan sibuk, nggak satu rumah. Jadi kalau ada momentum yang kayak kemarin itu baru dia merasakan, oh Papi F tuh pure ya sama aku. Gitu ya. Karena dia tuh udah mulangin aku dulu tuh jam 10, terus dia kesini lagi jam Cuma 11 buat sampai Vero. jam 1 buat mijetin doang. Atala juga suka dipijetin. Iya, ada videonya baru tuh. Iya, apalagi aku ya. Jadi emang Papi F tuh emang pinter mijet, mamaku juga. Ya kalau dia orangnya emang tulus-tulus aja gitu. Salah satunya itu pijitannya yang bikin sayang gitu ya. Salah satunya Salah ya. satunya. Tapi panggilnya Papi F. Papi F. Apa sih maksudnya? Papi Ferry. Ada request atau Oh tiba-tiba Kak enggak, Vero kan yang sendiri manggil kayak- kan Atala. Dulu kan Atala yang waktu aku merit di Bali dia yang bilang, "Oke, Papi F." Tapi kalau yang si Vero kan awalnya Om. Sekarang alhamdulillah udah Papi F setelah dipijet. berarti itu Baru karena dipijet itu. Terus kan dia buat video kalau nggak salah Vera. Tuh Papi F mijetin katanya. Terus dia cerita, dia apa? Karena aku tanya, kok nggak pulang-pulang? Ini udah jam 1, Bi. Aku di rumah kan. Dia nih Vera lagi mau kasih lihat video sinetron yang lama yang zaman dulu. Jadi cerita. Berarti ada hikmahnya ya dari Ada kejadian itu hikmahnya ya. setelah di ring tinju itu yang available mijet ya Papi F, dan itu kalau nggak dia kesakitan kan pulang tuh sakit, kita makan tuh masih sakit ya, malam itu bisa tidur gara-gara dipijet. Ya harusnya tercetus loh panggilan itu loh. Iya. Dipanggil di PPF gitu ya. Oke. Siap. Terima kasih banyak. Iya makasih. Iya, Nek. Sama thank you. Enak duduk Pak. Enak duduk aja. Enak kayak gini aja. Enak di atas sebenarnya loh. Di sofa. Di atas. Mm-mm. Ini kurangnya mana? Kurang. Aku mungkin melihat Kak Vero. Kenapa nih? Gimana mungkin sebagai orang tua nih? Ya, jadi kalau Vero itu mungkin apa ya saya bilang hiperaktif kali ya, overaktif. Jadi emang anaknya nggak bisa diem banget dari dulu, dari kecil. Jadi pusing dia, bisa sakit kali kalau sebentar nggak ada aktivitas. Jadi full banget aktivitasnya, ada waktu kosong sedikit dia manfaatin. Saya lihat pulang malam pun, habis syuting dia bela-belain untuk nge-gym. Jadi
nggak ada hari tanpa aktivitas saya lihat gitu loh. Jadi itu yang mungkin saya selalu wanti-wanti sama Feral, kamu juga harus bisa ngimbangin badan kamu karena kan mesin aja ada batasnya gitu loh. Apalagi badan kita harus jaga kesehatan, makannya, istirahatnya harus cukup. Saya bilang nggak bisa diforsir semuanya harus kamu kerjain dalam satu waktu yang bersamaan. Tapi pas mau pertandingan minta izin sempat ngasih tahu atau gimana mungkin? Iya, dia sempat kasih tahu saya dia mau ada pertandingan boxing katanya, cuman waktu itu nah yang mau datang siapa aja katanya, biar dipesenin tempat seatnya, tempat duduknya, tiketnya. Ya saya bilang kalau saya seperti biasa pasti saya, Bunda sama El. Nah cuman pada hari H itu memang kebetulan ada agenda juga, akhirnya saya bilang saya nggak bisa hadir gitu loh untuk itu. Cuman saya pantau aja dari apa namanya media, saya lihat oh dia ini dan alhamdulillah. Nah cuman saya lihat kenapa ada kejadian terakhir katanya tangannya keseleo gitu loh. Nah karena dulu juga dia pernah ngalamin hal yang sama dan itu sembuhnya nggak cepet gitu loh. Waktu itu kebetulan di ankle-nya waktu itu dia masih SMA, dia sering banget hobi banget basket waktu itu. Jadi pada saat dia lompat jatuhnya nggak bener itu kecetit gitu dan sudah beberapa kali kejadiannya. Akhirnya ke dokter, sempat digips cukup lama itu dia nggak bisa, kakinya nggak bisa digunain bener. Nah di sini dia agak bandel gitu loh. Jadi baru kejadian saya dengar dari manajemen latihan fitness lagi, padahal baru injured gitu loh. Jadi nah, hal-hal itu dia ngerasa badannya nggak apa-apa, tapi kan kekuatan otot yang menopang kan nggak sama gitu loh. Dikasih beban nggak bisa. Saya bilang benar-benar harus diistirahatin dulu. Kalau kamu ke dokter pun pasti akan digips, saya bilang gitu loh, supaya nggak gerak. Sempat khawatir mungkin? Ya sangat lah saya bilang gitu loh, kamu udah tahu hal-hal yang membahayakan kamu lakukan, konsekuensinya pasti ada. Bahkan dia sempat tanya obat apa kira-kira. Saya udah sampein ke dia, akhirnya saya beliin itu obat, ada anti inflamasi kan gitu loh, untuk supaya nggak bengkak sama penghilang nyeri. Saya bilang itu loh yang biasa dikasih. Ya udah kamu minum itu dulu, karena dia bilang sampai nggak bisa tidur, dia meriang. Sampai jam 9 melarang saya untuk melakukan aktivitas olahraga berat lanjut atau gimana? Ya saya dari dulu memang selalu saya sampaikan kalau ke anak-anak itu saya nggak pernah ngelarang atau apa namanya ngomelin atau seperti apa. Jadi lebih kepada memberikan dia opsi sebenarnya gitu loh. Kalau kamu buat begini nanti resikonya begini loh, konsekuensinya begini. Pilihan ada di mereka karena mereka menjalani hidup udah dewasa. Ini juga jadi salah satu pelajaran hidup untuk dia. Dengan kejadian ini saya rasa pasti dia akan berpikir 2 kali ke depannya kalau ingin melakukan hal-hal yang membahayakan diri dia. Sempat alternatif juga kemarin? Iya, dulu juga begitu sama. Ya pertama kan pasti namanya kalau kita olahraga, mau sepak bola atau apapun di lapangan itu kan biasanya ada terapi memang bukan alternatif, memang dia terapis ya untuk menyembuhkan pada saat itu. Nah cuman berikutnya memang saya bilang nanti harus ke medis, paling nggak mungkin di ronsen dilihat posisi, nanti diperbaikin benar apa yang harus dilakukan. Tapi sulit nggak sih mungkin ngasih tahu anak usia 26 tahun nih mungkin udah nggak kayak dulu lagi ya. Kalau Iya. kecil kan gampang gitu dikontrolnya gitu. Caranya gimana mungkin? Ya caranya seperti kasih contoh tadi saya bilang. Jadi dengan kejadian ini sebenarnya jadi pelajaran yang penting buat dia untuk melakukan hal-hal yang seperti ini lagi gitu loh. Jadi saya lihat sebelum kejadian pun saya sudah sering menyampaikan ke dia, jangan terlalu capek, jangan beban overload, saya bilang gitu loh, melakukan sesuatu. Nanti akhirnya fatal, karena kan kemarin sebelumnya juga waktu ulang tahun saya kan kita udah outbound ya. Outbound tuh yang aktivitasnya juga ekstrim juga gitu loh, paintball dan sebagainya. Jadi saya bilang udahlah istirahat dulu, kalau ada waktu istirahat ya. Cuman itulah Feral, dia full of activity anaknya. Jadi pada saat dia ada waktu luang dia isi lagi dengan yang lain. Nah akhirnya mudah-mudahan dengan kejadian ini
ada hikmah yang bisa diambil untuk diri dia sendiri ke depannya. Tapi emang tipe yang nggak bisa istirahat diem gitu ya? Kecuali udah ngantuk banget, dia udah ini baru tidur gitu loh dia itu. Sisanya udah mulai dari bangun pagi itu terus-terusan aktivitasnya. Oke? Oke. Boleh Boleh. tambahan?